Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bapak Suciningrum dalam mengemban tugas kosmologi dan kosmografi ilmu falak yang mengambil fokus dalam pembahasan planet, susunan planet dalam tata surya. Planet itu adalah benda astronomi yang mengorbit sebuah bintang atau sisa bintang yang cukup besar untuk memiliki gravitasi sendiri. Tidak terlalu besar untuk menciptakan fungsi termonuklir dan telah membersihkan daerah sekitarnya, sekitar orbitnya yang dipenuhi oleh planetesimal. Nah, bisa disebut sebuah planet, benda langit itu bisa disebut sebuah planet yang itu telah mempunyai beberapa syarat. Yang pertama, dia mengorbit matahari. Jadi di sini saya mengambil fokus pada teori heliosentris, yaitu di mana matahari itu sebagai pusat tata surya. Nah, ini matahari, misal ini matahari dan ini benda langit, misalkan ini bumi. Nah, dia mengitari matahari. Bukan matahari yang mengitari planet, tapi planet yang mengitari matahari. Tadi itu disebut teori heliosentris, di mana matahari ini sebagai pusat tata surya, seperti itu. Lalu berukuran cukup besar sehingga mampu mempertahankan bentuk bulat dan memiliki jalur orbit yang jelas dan tidak ada benda langit lain di orbit tersebut. Jadi, jikalau orbitnya bumi, ya hanya bumi yang mengitari di sekitar orbit tersebut. Tidak mungkin Neptunus juga memiliki orbit yang sama, Uranus misal, jadi tidak bakal bertuburukan gitu. Nah, di sini saya sudah membuat miniatur tata surya, planet tata surya seperti ini. Ini hanya untuk memudahkan kita dalam mengangan-angan tata surya. Di sini ada matahari. Nah, seperti ini. Ini ada matahari sebagai pusatnya. Nah, yang pertama, ini ada planet Merkurius. Merkurius ini dengan berdiameter 4.862 km. Ini planet terkecil dari semua planet di sini. Ini planet terkecil. Dengan jarak matahari 58 juta kilometer dan membutuhkan waktu revolusi sepanjang 88 hari. Yang kedua, ada Venus. Venus ini planet bintang kejora. Orang bilang ini julukannya bintang kejora atau planet fajar. Nah, ini memiliki diameter 12.100 km dengan jarak 108 juta km dengan matahari. Nah, ini membutuhkan waktu revolusi sepanjang 225 hari. Lalu yang ketiga ada bumi. Yang seperti kita tahu, ini tempat tinggal kita, planet kita. Satu-satunya planet di pusat di tata surya, di jagat raya ini yang ditempati oleh makhluk hidup. Jadi hanya satu-satunya planet yang dapat ditempati oleh makhluk hidup. Ini berdiameter 12.750 km dengan jarak 150 juta km dengan matahari. 2/3-nya ini ditutupi dengan lautan, maka dari itu warnanya dominan biru ketimbang hijau. Dominan lautan yang ketimbang pepohonan, gitu. Seperti daratan, mohon maaf. Nah, bumi ini dilapisi oleh lapisan udara yang disebut juga dengan atmosfer dan memiliki satu satelit yang disebut dengan bulan. Yang keempat, ini ada Mars, planet Mars. Nah, Mars ini berdiameter 6.780 km dengan jarak 228 juta km. Nah, ini membutuhkan waktu revolusi 687 hari. Kalau bumi tadi membutuhkan waktu revolusi sepanjang 365 hari atau kita sebut dengan 1 tahun. Ini. Mars ini juga memiliki lapisan atmosfer, tapi dia lebih tipis daripada bumi, dan dia mempunyai 2 satelit yang disebut dengan Deimos dan juga Phobos. Nah, selanjutnya planet Jupiter. Ini planet terbesar dalam tata surya. Planet terbesar dengan diameternya 143.000 km dengan jarak 778 juta km dan membutuhkan waktu revolusi sepanjang 12 tahun. Atmosfer Jupiter ini terdiri dari hidrogen dan helium dan ini mempunyai 16 satelit. Lalu Saturnus. Nah,
Saturnus ini disebut juga dengan planet yang cantik ya, karena dia memiliki cincin. Ini terdiri dari debu-debu, partikel-partikel debu yang akhirnya membentuk seperti dia mengelilingi planetnya. Jadi seperti ada cincin yang mengelilingi dia, Saturnus. Dengan diameter 120.000 km, ini planet terbesar kedua setelah Jupiter. Jupiter terbesar, dan ini terbesar kedua. Ini memiliki jarak 1.428.000.000 kilometer. Waktu revolusinya 29 tahun setengah atau 29,5 tahun, dan ini memiliki 21 satelit. Nah, selanjutnya Uranus, dia juga memiliki cincin tapi partikelnya amat sangat tipis. Jadi kalau Saturnus itu lebih tebal, ini lebih tipis sekali. Nah, ini diameternya 50.100 km dengan jarak 2.869.000.000 km dan waktu revolusinya 84 tahun. Nah, ini memiliki 5 satelit. Dan yang terakhir ada Neptunus, ini dengan diameter 48.600 km, jaraknya 4.495.000 km. Ini satu-satunya planet yang panjang sekali waktu revolusinya, yaitu 165 tahun. Memiliki 2 planet, yaitu Triton dan Nereid. Nah, seperti ini. Jadi saya andaikan ini orbitnya dan dia berputar seperti spiral. Ini pusatnya. Kira-kira seperti itu, dan ini miniatur tata surya saya. Semoga bisa menginspirasi atau bisa membayangkan lah. Ini matahari dan ini dia mengorbit gitu. Oke, saya kira cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Segitu dulu saya menyampaikan. Sekiranya ada salah dan kurang, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.